Kalau lu masih mikir nabung itu adalah cara untuk menjadi kaya, berarti lu udah ketinggalan 50 tahun dari sekarang. Dan kalau lu tutup video ini sekarang, lu layak untuk miskin seumur hidup. Lu sadar nggak? Semua yang diajarin ke lu dari kecil itu cara biar lo tetap miskin. Nabung tiap bulan, jaga pengeluaran, kerja keras, hidup hemat, semua itu mitos kelas bawah. Dan yang lebih parah, lu percaya itu mentah-mentah. Orang kaya nggak mikir bagaimana caranya hemat. Mereka mikir gimana uang bisa kerja buat mereka. Beda mindset, tentu akan beda juga nasibnya. Lu tuh ya diajarin nabung dari SD, dikasih celengan ayam, dan disuruh kumpulin uang receh. Terus lu dibilang rajin nabung itu pangkal kaya. No, itu bohong. Dan itu adalah pembodohan selama ini. Lu bisa nabung 20 tahun pun uang lu nggak akan cukup untuk beli rumah. Kenapa? Karena uang lu kalah sama inflasi. Harga rumah tetap naik, tapi uang lu tetap berada di tempat. Orang kaya, mereka nggak nabung, mereka investasi. Mereka beli aset dan mereka beli waktu. Lu tiap hari kerja keras, lembur, dan berharap naik gaji. Orang kaya, mereka tidur, tapi uang mereka tetap jalan. Saham yang mereka beli naik, properti yang mereka punya disewa, dan bisnis mereka itu muter. Lu kerja buat gaji, mereka kerja buat kebebasan. Lu masih percaya kalau nabung adalah jalan keluar. Lu itu korban propaganda dari sistem. Ditipu secara pelan-pelan, dibius pakai nasihat manis yang bikin lu nyaman dalam kemiskinan. Karena sistem gak butuh lu jadi kaya. Sistem cuma butuh lu jadi budak, nurut, taat, dan dibuat takut untuk ambil risiko. Oke. Sebelum kalian salah paham, di sini gue mau nyampaikan kalau pembahasan ini untuk orang yang nabung dari jangka panjang, bukan nabung untuk keperluan sesuatu hal. Konsep nabung di sini maksud gue adalah nabung untuk hidup lo, bukan untuk keperluan mendesak yang akan datang. Setiap hari lu bangun pagi buat kerja, capek, pulang malam, tidur, dan ulangi lagi. Gaji lo pas-pasan, tapi pengeluaran itu makin gila. Lu pasti pernah berpikir atau pernah bilang seperti ini, ya hidup memang begini. Enggak bro, itu bukan hidup. Itu adalah jebakan. Lu kerja keras buat dapat uang, sedangkan orang kaya itu kerja cerdas buat narik sistem ke pihak mereka. Lu pakai waktu lo buat cari uang. Orang kaya, mereka pakai uang buat beli waktu. Lu simpan duit lu di bank, sedangkan mereka simpan duit mereka di aset. Aset yang mutar, aset yang kasih cash flow. Celengan ayam lu nggak akan bisa bikin lu kaya. Tapi kalau lu punya mindset seperti orang kaya, lu pasti bisa. Kalau lu masih mikir gaji gede itu adalah impian tertinggi, lu berarti belum ngerti permainan ini. Gaji 100 juta per bulan pun, kalau lu cuma nabung dan nggak ngapa-ngapain duitnya, lu tetap kalah. Kenapa? Karena inflasi nggak peduli siapa yang rajin nabung. Pajak tetap nyedot uang lu. Dan dunia nggak nunggu orang yang lambat untuk mikir. Orang kaya itu nggak percaya saldo. Kalau mereka ketemu, mereka nggak bilang, bro saldo lu udah berapa? Bro saldo lu udah nyentuh berapa? Enggak. Tapi mereka kalau ketemu pasti selalu bilang, bro cash flow lu berapa? Cash flow punya lu berapa? Mereka itu percaya aset produktif. Mereka itu tahu kalau duit itu cuma sebuah alat. Dan alat itu harus dipakai buat buka pintu yang baru. Pintu kebebasan dan pintu kekuatan. Gue nggak peduli kalau lu sakit hati dengarnya. Justru itu bagus. Karena kalau lu nggak sakit hati sekarang, lu akan sakit hati 30 tahun lagi. Maksudnya, lu akan nyesal di 30 tahun lagi. Kenapa nggak mulai investasikan uang lu dari sekarang? Investasi itu bermacam ya. Misalkan, lu punya penghasilan dari PNS ataupun dari usaha lain, lu sisihkan untuk lu beli kebun. Kalau di tempat gue sini, kebun sawit. Nah, lu bisa beli kebun sawit, lu bisa beli bibit sawit, lu beli tanah dari penghasilan yang lu kumpulin, lu beli tanah, lu beli bibit sawit, lu tanam sawit. Itu juga bagian dari investasi. Atau lu sisihkan pendapatan lu sedikit demi sedikit, lu beli Bitcoin. Itu lebih enak karena lu nggak perlu ngapa-ngapain,
lu taruh uang di Bitcoin setiap minggu 100.000, nah lu bisa ikutin episode cicil Bitcoin setiap minggu di channel ini. Kalau lu investasi di Bitcoin, lu tinggal nunggu, tinggal duduk santai. Udah waktunya investasi, setiap minggu masuk. Udah, lepas itu biarin. Udah waktunya investasi, masuk. Udah, tinggal biarin. Itu kalau investasi yang nggak perlu lo jaga atau lo pantau terus. Lu jangan sampai nggak punya uang saat nyokap lu masuk rumah sakit dan lu nggak bisa bantu. Saat anak lu nanya, "Pah, kita bisa liburan nggak?" Terus lu cuma jawab, "Tunggu ayah dapat THR ya nak." Itu bukan hidup. Lo lagi ngatur penyesalan yang sedang lu cicil sendiri. Banyak orang miskin itu bukan karena mereka malas kerja, tapi karena mereka itu salah dalam berpikir, salah strategi, dan salah arah. Mereka itu berpikir disiplin nabung bisa menyelamatkan masa depan mereka. Padahal dunia sekarang itu nggak ngelindungin orang yang disiplin. Tapi dunia sekarang itu ngelindungin orang yang adaptif, yang belajar, yang melek, dan mau berkembang. Mulai sekarang, lu bisa buang jauh-jauh mentalitas untuk nabung. Lu harus belajar investasi. Jangan sia-siakan uang lu di dalam ATM, di dalam bank. Karena kalau uang lu disimpan di dalam bank dan lu nggak gunakan hanya untuk nabung, biar lu bisa nikmatin hasil akhirnya, uang lu itu pelan-pelan akan digerus dari bank. Ya, setiap bulan tergantung lu milih adminnya berapa, itu digerus setiap bulannya. Misalkan admin gue 14.000 setiap bulan. Nah, setiap bulan itu 14.000 diambil. Itu secara tidak sadar dalam beberapa tahun ke depan itu akan merugikan diri lu sendiri. Dalam beberapa tahun ke depan, misalkan lu nabung sampai 10 juta dalam 10 tahun. Tentu dalam 10 tahun itu uang di bank nggak akan utuh 10 juta. Pasti akan berkurang. Pasti dia akan berkurang menjadi 9 juta berapa ratus. Padahal lu nabung 1 juta sampai 10 juta. Tapi pada saat sampai di 10 juta, lu baru sadar rupanya uang lu udah terkikis. Lu harus belajar investasi. Bangun aset lu, beli waktu, dan bukan buang waktu. Udah cukup lah kalau lu main game terus. Lu main game, kalau lu nggak pro player, percuma. Mending nggak usah main game, nggak ada gunanya. Lu cuma mau nunjukin ke orang-orang kalau lu berhasil kill 5 orang, kalau lu berhasil win streak. Lu pamer, lu nunjukin ke orang-orang. Itu nggak ada gunanya. Itu hanya kesenangan sesaat. Tapi bayangin, kalau lu tunjukin, lu pamer ke orang, lu udah investasi Bitcoin berapa tahun, berapa bulan, lu pamer deh Bitcoin lu yang udah lu investasikan lama. Orang-orang justru di situ mereka akan iri dan mereka akan sadar, gila ya, kenapa gua nggak mulai dari dulu investasi di Bitcoin. Untuk sekarang nggak perlulah mau pamer-pamer apa. Gua nih paling greget kalau lihat orang itu udah kenal Bitcoin, kenal Ethereum, kenal Solana, kenal blockchain, kenal kripto. Itu gue udah greget tuh. Gue wih, ini keren nih, saingan nih. Tapi kalau lu cuma pamer skin, pamer lu udah di level berapa main game, lu udah rank berapa, terus lu cuma pamer outfit lu pamer usaha orang tua lu, gue nggak peduli dan gue nggak takut. Karena yang gue mainkan itu beda dengan yang lu mainkan. Gue mainkan apa yang dimainkan oleh orang kaya. Yang dulunya dia cuma nyicil Bitcoin, dia cuma investasi apa adanya dari penghasilan dia per bulan, dan akhirnya dia jadi orang sekarang. Dia jadi orang yang berhasil. Itu game yang sebenarnya. Lu bisa terus miskin dan nyalahin keadaan. Kenapa gue nggak berkembang ya? Kenapa hidup gue nih gini-gini amat ya? Lalu tuh gue tuh mau berkembang loh, gue mau kaya loh, gue mau punya sesuatu, tapi kok hidup gue gini-gini amat ya, nggak ada berkembangnya. Ya lu harus keluar dari apa yang lu lakuin saat ini, atau lu bisa klik tombol subscribe sekarang juga, karena jujur nggak banyak orang yang mau kasih tahu lu kenyataan kayak gini. Lu nggak bakalan lihat konten kayak gini setiap hari, bukan karena nggak ada yang bisa bikin, tapi karena nggak banyak yang berani ngomong sejujur ini. Kalau lu klik subscribe sekarang, lu bukan cuma dapatin videonya, tapi lu juga dapat suara dari seseorang yang juga lagi naik dari bawah. Gue bukan motivator dan gue bukan guru. Gue cuma suara
dari realita. Dan gue akan terus ngomong sampai suara gue nggak akan bisa dibungkam oleh sistem. Klik subscribe atau balik ke celengan ayam lu. Pilihan ada di lu.